Asin roha madihamu dohot dame nasian di mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Selamat pagi, selamat bersukacita di akhir pekan yang dianugerahkan Tuhan buat kita, hingga kita boleh tiba dari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024. On mahatani di bata nama nugu-nugu hita di bagasanari saudarion. Katar surat di Matius 10 ayat 10 sonoma dohatan di bata di hita. Ido alana umbahe nama rumpama au majamitai nasida. Ai marnida nasida soharu di ida. Jalamar binege nasida soharu di bege. Jaladang dia tusi. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu dan orang muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats ini adalah bagian dari perumpamaan tentang seorang penabur. Seorang penabur yang menaburkan benih. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang di tanah berbatu-batu, ada di tengah-tengah semak duri, tetapi ada di tanah yang baik. Dengan produk dan hasil yang tentu saja berbeda-beda. Ada yang berbuah hanya sebentar tetapi kemudian layu. Tapi ada yang karena dihimpit rasa kekhawatiran maka kemudian tidak lagi menghasilkan seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya ada yang justru menghasilkan berlipat-lipat. Bagaimana hasilnya begitu luar biasa, begitu dahsyat. Itu yang di dalam nats ini yang merupakan menjadi kritik Yesus di tengah-tengah para orang banyak. Ketika menyebutkan itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Ketika murid-murid bertanya, dia mengatakan demikian. Karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ini adalah merupakan ciri bagaimana mereka ketika Tuhan mengaruniakan penglihatan mata kepada mereka, tetapi tidak difungsikan dengan baik. Karena apa? Karena mereka sudah mengalami kebutaan rohani. Sehingga tidak mampu membedakan yang baik dan yang salah, yang benar dan yang jahat. Oleh karena apa? Oleh karena mata rohaninya sudah dibutakan. Menjadi bebal, angkuh dan sombong, dan menganggap diri benar. Sehingga tidak mau lagi dikoreksi, tidak mau lagi diingatkan, dan selalu merasa diri benar. Itu di satu sisi yang bisa kita lihat ketika disebutkan bahwa karena sekalipun melihat mereka tidak melihat. Demikian juga dengan bagian yang kedua ketika disebutkan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Apa yang bisa kita lihat dan saksikan di situ adalah ketika mereka memiliki telinga namun tidak difungsikan dengan maksimal, dengan sebaik mungkin, tetapi hati mereka sudah menjadi tumpul, menjadi bebal. Ketika telinga mereka tidak mampu lagi menangkap dengan baik pesan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Karena itu, Yesus mau mengingatkan seharusnya lah orang-orang yang percaya itu tajam penglihatannya, tajam pendengarannya terhadap apa? Terhadap kebenaran. Tajam pendengaran terhadap apa yang disampaikan oleh Tuhan di dalam kehidupan setiap orang yang
percaya itu, tanggap, peka, dan kemudian meyakini, mempercayainya, serta mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, mari jangan seperti orang-orang Farisi, Sadusi, ahli Taurat, di mana mereka melihat, tapi mereka sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.